Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing berkaitan dengan bagaimana mengupas tuntas syarat pengangkatan asisten ahli pertama bagi dosen. Terutama bagi Bapak Ibu dosen yang baru menjadi dosen, pastikan jenjang karir, kepangkatan, atau jabatan fungsional itu menjadi sangat penting. Tanamkan sejak dini bahwa jabatan fungsional itu adalah jenjang karir yang prospek untuk kita terus kembangkan. Mulai dari asisten ahli, rektor, rektor kepala, sampai ke jabatan akademik tertinggi, yaitu guru besar. Karena salah satu unsur penting di dalam seorang dosen itu tentunya adalah jabatan akademik tertinggi, profesor. Maka kali ini saya akan mengulas dan memberikan informasi kepada Bapak Ibu dosen yang baru menjadi dosen. Bagi Bapak Ibu dosen muda yang ingin menata karir menjadi lebih baik di masa depan, maka pastikan syarat-syarat untuk menjadi asisten ahli pertama bagi dosen, jabatan fungsional pertama bagi dosen. Silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Syarat-syaratnya silakan bisa dipastikan dengan baik dan disiapkan sejak awal. Tapi sebelumnya silakan simak yang satu ini. Bapak Ibu dosen muda, Bapak Ibu dosen pemula, pastikan saudara harus bisa menjalankan tugas sebagai seorang dosen Tridharma Perguruan Tinggi, karena jabatan fungsional itu tidak lepas dari kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang dosen menjalankan pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian maupun penunjang-penunjang lain yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Namun sebelumnya, silakan di tombol subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti konten-konten menarik dari channel YouTube Kang Hayat. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan sebagai seorang dosen di dalam melakukan proses pembuatan atau pengajuan jabatan fungsional pertama? Ini juga perlu adaptasi yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu dosen, karena pertama kali menjadi dosen harus mengajar sesuai dengan ketentuan yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu, kemudian melaksanakan penelitian dan pengajaran, melaksanakan penelitian dan pengabdian, melaksanakan penunjang-penunjang lain. Maka yang langkah pertama yang harus Bapak Ibu pahami untuk mengurus jabatan fungsional dari 0 jabatan ke jabatan asisten ahli adalah yang pertama, memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional. Ini pastikan harus memiliki NIDN. Bagaimana cara ngurus NIDN? Silakan Bapak Ibu bisa baca ketentuan cara mengajukan NIDN. Maka harus punya NIDN dulu. Jadi Bapak Ibu yang baru jadi dosen, segerakan mengajukan NIDN dimanapun Bapak Ibu mengajar, dimanapun Bapak Ibu mengabdi, di perguruan tinggi apapun. Pastikan NIDN Bapak Ibu harus didapat ketika Bapak Ibu sudah menjadi dosen, karena ini menjadi syarat mutlak di dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. NIDN menjadi syarat utama bagi seorang dosen, harus memiliki nomor induk dosen. Yang kedua, memiliki ijazah magister atau sederajat sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Tentukan, pastikan bahwa magister Bapak Ibu sesuai dengan bidang ilmunya. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas mengajar paling cepat 1 tahun. Jadi Bapak Ibu setelah menjadi dosen, kemudian Bapak Ibu dalam proses pengurusan NIDN, tentu Bapak Ibu harus sudah mengurus atau sudah mengajar selama minimal 1 tahun pengajaran.
Ini wajib karena berkaitan dengan juga tanggung jawab Bapak Ibu sebagai dosen di dalam mengajar. Dalam proses pengusulan LDN itu pasti diberikan ngajar. Kemudian yang keempat adalah memiliki nilai prestasi atau SPK atau standar lain yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu minimal 1 tahun. Jadi ini pastikan syarat awal untuk mengajukan jabatan fungsional ke asisten ahli, maka ini harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, bagaimana penghitungan angka kredit ke asisten ahli dari 0 jabatan ke asisten ahli itu? Yang pertama adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah ijazah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sebagai dosen itu sebenarnya sudah memenuhi standar untuk mengusulkan jabatan fungsional. Karena ijazah S1 Bapak Ibu itu dihitung 100 angka kredit. Kemudian ijazah S2 Bapak Ibu dihitung 50 angka kredit. Totalnya adalah 150. Artinya apa? Jabatan fungsional asisten ahli itu sebenarnya sudah terpenuhi dari ijazah Bapak Ibu. S1 100, S2 150. Sudah ada angka kredit 150. Tetapi di dalam proses pengajuan awal jabatan fungsional itu harus wajib ada tambahan angka kredit minimal 10 angka kredit sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi Bapak Ibu. Pengajaran, pendidikan, pengabdian maupun penunjang lain ini harus ada unsurnya di dalam proses pengusulan angka kredit pertama ke asisten ahli. Apa saja dan bagaimana menghitungnya mulai dari pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian, dan penunjang, silakan simak seterusnya. Yang pertama, untuk akumulasi angka kredit, yang tadi saya sampaikan adalah 150 angka kredit itu sudah memenuhi standar, sudah memenuhi nilai untuk diajukan atau diusulkan ke asisten ahli. Tetapi ada tambahan 10 angka kredit yang wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu yang pertama kali mau mengusulkan angka kredit jabatan fungsional. Pendidikan itu 55%, berarti 55% dikali 10, berarti sama dengan 5,5 angka kredit. Jadi pendidikan atau pengajaran Bapak Ibu harus memenuhi 55% dari 10 yang wajib dipenuhi dari sisa ijazah S1 dan S2 itu adalah pengajaran 5,5 angka kredit atau 55%. Kemudian penelitian itu 25%. Berarti 25% dikali 10 sama dengan 2,5 angka kredit. Cukup dengan 2,5 angka kredit di dalam atau di bidang penelitian, maka Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk mengusulkan ke jabatan akademik asisten ahli. Kemudian pengabdian itu minimal 0,5 angka kredit dan maksimal 1,0 angka kredit. Jadi kalau di pengabdian ini memang dibatasi, tidak boleh kurang dari 0,5 dan tidak boleh lebih dari 1,0. Bagaimana jika lebih? Jika lebih tetap dihitung 1. Dan yang terakhir adalah penunjang, maksimal 1,5 angka kredit. Jadi dengan ketentuan dan hitungan akumulasi angka yang 10 angka kredit tadi itu sudah terpenuhi. Jadi kewajiban 10 angka kredit itu kemudian dibagikan dengan ketentuan pembagian pengajaran 55%, penelitian 25%, pengabdian 0,5% dan penunjang maksimal 1,5%. Itu harus terpenuhi untuk bisa mengusulkan ke asisten ahli. Kemudian bagaimana cara menghitungnya setiap tridharma perguruan tinggi itu pengajaran berapa, 55%, bagaimana ngitungnya? Saya akan bagikan penghitungannya di sini juga, nanti silakan bisa diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan atau pengajaran yang dibutuhkan adalah 5,5 angka kredit atau 55% dari 10 angka kredit. Nanti saya akan simulasikan di sini, silakan bisa diperhatikan. Maka penghitungannya adalah maksimal pengajaran 12 SKS per semester. Maka menghitungnya adalah 10 SKS pertama itu sama dengan 0,5 angka kredit. Maka cara menghitungnya adalah 10 dikali 0,5 sama dengan 5 SKS, 5 angka kredit. 5 angka kredit. Jadi
10 SKS pertama itu dinilai 0,5. Maka 0,5 berarti 10 SKS pertama itu dikali 0,5 sama dengan 5 angka kredit. Kemudian 2 SKS terakhir itu dihitung 0,25 angka kredit. Maka cara menghitungnya adalah 2 dikali 0,25 angka kredit sama dengan 0,5 angka kredit. Maka totalnya adalah 5,5 angka kredit. Jadi sudah terpenuhi. 5,5 angka kredit itu sudah terpenuhi di pelaksanaan pendidikan. Bagaimana misalnya kalau saya dikasih ngajar hanya 6 SKS, maka menghitungnya adalah 6 dikali 0,5 angka kredit sama dengan 3 SKS. Berarti Bapak Ibu hanya memenuhi 3 SKS untuk pengajaran. Kemudian di semester berikutnya juga sama. Misalnya ada 3 SKS, berarti sudah memenuhi 6 angka kredit. Artinya sudah terpenuhi 5,5 angka kredit itu dengan mengajar 2 semester, per semester adalah 3 angka kredit per SKS. Sehingga kalau misalnya ngajar 6 SKS satu semester, ngajar 6 SKS semester berikutnya berarti ada 12 SKS. Penghitungannya kalau misalnya per semester 6 SKS, maka setiap semester Bapak Ibu sudah menabung 3 angka kredit. Berarti kalau 2 semester 6 angka kredit. 5,5 angka kredit yang menjadi kewajiban di dalam pengusulan angka kredit itu sudah terpenuhi ya 5,5. Tapi nanti tetap dihitung 5,5. Kemudian yang kedua, unsur penelitian. Pada unsur penelitian yang dibutuhkan adalah 25% dari angka kredit kewajiban 10 angka kredit. Maka kalau di total tadi adalah angka kredit yang dibutuhkan di dalam penelitian itu adalah 2,5 angka kredit. Untuk angka kredit penelitian cukup dengan satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional. Kalau Bapak Ibu misalnya nulis artikel kemudian dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dengan satu penulis tunggal Bapak Ibu, maka nilai kumnya adalah atau nilai angka kreditnya kan 10. Maka cukup memenuhi syarat wajib tambahan dari ajuan jabatan fungsional ke asisten ahli. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu punya publikasi di jurnal nasional ilmiah, cukup di jurnal ilmiah nasional, maka Bapak Ibu sudah punya angka kredit 10. Itu sudah memenuhi syarat untuk 2,5 angka kredit di penelitian. Maka cukup satu publikasi. Publikasi ini juga Bapak Ibu penting untuk terus bisa produktif kita. Sebagai seorang dosen tentu menulis artikel ilmiah, kemudian dipublikasikan di jurnal ilmiah, baik nasional tidak terakreditasi, nasional terakreditasi, ini menjadi penting. Jadi ini sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Semakin kita banyak publikasi, maka kenaikan pangkat kita, kenaikan jabatan fungsional kita akan lebih mudah untuk terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah unsur pengabdian. Untuk unsur pengabdian, tadi juga di awal sudah disampaikan minimal 0,5 dan maksimal adalah 1,0. Apa saja dan bagaimana syaratnya untuk pengabdian? Pengabdian itu banyak. Salah satunya adalah satu laporan pengabdian kepada masyarakat. Yang ini juga tentatif, biasanya 1 tahun 1 kali. Misalnya memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan, memberikan pendampingan kepada masyarakat. Syarat-syarat juga banyak, ada laporan PKM lengkap dengan surat tugasnya, kemudian sertifikat, kemudian surat tugas dari LPPM, foto-foto dan lain sebagainya itu harus terpenuhi. Termasuk misalnya bar pengesahan dari LPPM juga perlu dipenuhi di dalam pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua misalnya pengabdian kepada masyarakat itu juga adalah artikel yang dihasilkan dari pengabdian kemudian dipublikasikan di jurnal pengabdian kepada masyarakat. Itu angka kreditnya 5. Itu sudah memenuhi. Walaupun nilainya 5 tapi nanti dihitung maksimal adalah 1,0 PAK. Dan yang terakhir menjadi narasumber. Menjadi narasumber itu juga kumnya atau angka kreditnya adalah 1. Cukup sebagai syarat untuk mengajukan jabatan fungsional pertama, asisten ahli. Dan yang terakhir adalah penunjang Bapak Ibu. Penunjang ini maksimal 1,0. Maksimal itu berarti berapapun yang dihasilkan oleh Bapak Ibu di dalam memenuhi syarat penunjang, misalnya ada 20, maka yang diakui tetap 1. Misalnya sertifikat pertemuan ilmiah cukup. Kemudian sertifikat prestasi,
review di jurnal, kemudian SK kepanitiaan kegiatan, SK keanggotaan profesi, dan lain sebagainya. Yang penting memenuhi syarat 1 angka kredit, itu Bapak Ibu sudah bisa mengusulkan ke jabatan fungsional pertama, jabatan fungsional Bapak Ibu sebagai asisten ahli. Semoga bermanfaat. Pastikan dokumen-dokumen dari awal Bapak Ibu menjadi dosen, pastikan semuanya tertata dengan baik, teradministrasi dengan baik, sehingga nanti ketika Bapak Ibu mau mengajukan jabatan fungsional pertama ke asisten ahli dengan mudah untuk melengkapi data-data atau dokumentasi tersebut. Ketika nanti misalnya mau ke lektor, Bapak Ibu juga pastikan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi dosen, selama melaksanakan tridharma perguruan tinggi, misalnya mulai dari pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang-penunjang lain, silakan disimpan dengan baik untuk keperluan jabatan fungsional berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu dan teman-teman semua dosen yang baru menjadi dosen. Pastikan tetap semangat, tetap produktif untuk jenjang karir yang lebih baik. Terus berusaha semaksimal mungkin berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui karya-karya terbaik kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.